Ketaatan yang indah. Renungan diinspirasi dari kitab Yehezkiel bab 12 ayat 1 sampai dengan 12. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak yang mempunyai mata untuk melihat tetapi tidak melihat, dan mempunyai telinga untuk mendengar tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Maka engkau, anak manusia, sediakanlah bagimu barang-barang seorang buangan, dan berjalanlah seperti seorang buangan pada siang hari di hadapan mata mereka. Pergilah dari tempatmu sekarang ke tempat yang lain, seperti seorang buangan di hadapan mata mereka. Barangkali mereka akan insaf bahwa mereka adalah kaum pemberontak. Bawalah barang-barangmu itu keluar seperti barang-barang seorang buangan pada siang hari di hadapan mata mereka. Dan engkau sendiri harus keluar pada malam hari di hadapan mata mereka, seperti seorang yang harus keluar dan pergi ke pembuangan. Di hadapan mata mereka, perbuatlah sebuah lubang di tembok, dan keluarlah dari situ. Di hadapan mata mereka, taruhlah barang-barangmu ke atas bahumu, dan bawalah itu keluar pada malam gelap. Engkau harus menutupi mukamu, sebab engkau tidak akan melihat tanah. Sebab aku membuat engkau menjadi lambang bagi kaum Israel. Lalu kulakukan seperti diperintahkannya kepadaku. Aku membawa pada siang hari barang-barang seperti barang-barang seorang buangan, dan pada malam hari aku membuat dengan tanganku sebuah lubang di tembok. Pada malam gelap aku keluar, dan di hadapan mata mereka aku menaruh barang-barangku di atas bahuku. Pada hari besoknya datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, bukankah ditanya oleh kaum Israel, kaum pemberontak itu kepadamu, apakah yang kau lakukan ini? Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Ucapan ilahi ini mengenai Raja di Yerusalem dan seluruh kaum Israel yang tinggal di sana. Katakanlah, aku menjadi lambang bagimu seperti yang kulakukan ini. Begitulah akan berlaku kepada mereka. Sebagai orang buangan, mereka akan pergi ke pembuangan. Dan raja yang di tengah-tengah mereka akan menaruh barang-barangnya ke atas bahunya pada malam gelap dan akan pergi keluar. Orang akan membuat sebuah lubang di tempat tembok supaya ada baginya jalan keluar. Ia akan menutupi mukanya supaya ia tidak akan melihat tanah itu." Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan pertama pada hari ini mengenai Nabi Yehezkiel membuat hati saya bersuka cita. Nabi Yehezkiel hidup di zaman antara penghujung kerajaan Yehuda dan masa pembuangan bangsa Israel di Babel. Panggilan Yehezkiel sebagai seorang nabi sangatlah keras. Tuhan memakai kehidupan Yehezkiel untuk memvisualisasikan isi hati Tuhan terhadap bangsa Israel. Bagaimana Yehezkiel bisa begitu kuat, tidak jaim, dan mau menuruti kehendak Tuhan? Saya kadang berpikir, Tuhan kok tega banget sama Nabi Yehezkiel yang notabene berasal dari keluarga terhormat dari suku Lewi. Yehezkiel disuruh Tuhan membakar roti di atas kotoran. Berlaku seperti seorang idiot yang harus berjalan-jalan di muka bangsanya sambil membawa barang-barang, dan berlaku seperti orang buangan. Tapi semua dijalankan Yehezkiel dengan sepenuh hati karena ketaatannya. Saya sendiri, seorang ibu dengan 2 orang anak, seorang putra dan seorang putri.
keduanya mulai beranjak dewasa. Di zaman milenial ini, sungguh saya merasa berat dalam mendampingi mereka. Kebiasaan dan pandangan yang tidak selaras karena beda generasi, seperti jurang yang kadang susah untuk dijembatani. Ketika perbedaan itu dibicarakan, malah kadang menjadi ajang perdebatan tanpa kejelasan dan berakhir dengan suasana yang tidak nyaman. Ada kala saya merasa sangat lelah dan hampir putus asa. Tak jarang saya berdoa, Tuhan, sendirian hamba-Mu ini harus membawa anak-anak dengan masalah-masalah yang tak sanggup hamba uraikan. Hamba merasa gagal menjadi ibu. Apa benar hamba tidak punya calling as a mom? Tidak punya panggilan menjadi seorang ibu yang baik bagi anak-anak yang Engkau titipkan, ya Tuhan? Please-lah Tuhan, berilah kekuatan dan kebijaksanaan untuk dapat menjalankan semua ini. Kekhawatiran dan rasa takut acap kali menutupi mata hatiku. Hari ini, saya menemukan kekuatan dari Nabi Yehezkiel yang sedia melakukan segala perintah Tuhan demi keselamatan bangsa Israel. Dan bila Tuhan telah mempercayakan kedua anak ini kepadaku, aku sungguh mau memperjuangkannya. Aku yakin Tuhan pasti akan memberikan kekuatan dan roh kebijaksanaan seorang ibu untukku. Lalu, dengan hati gembira, saya dapat berkata seperti kata Nabi Yehezkiel. Lalu kulakukan seperti apa yang diperintahkan kepadaku. Ya Bapa yang Maha Baik, berilah kami, para orang tua, kekuatan seperti kekuatan Nabi Yehezkiel dan kekuatan doa Santa Clara Perawan. Ingatkanlah kami untuk tak jemu mendoakan putra-putri kami. Buat mereka dapat mendengar suara-Mu di antara hiruk pikuk dunia ini. Dan buat mereka belajar mencintai Engkau dengan iman mereka. Amin.